Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat pagi rekan-rekan peternak dimanapun kamu berada. Pada pekan kali ini saya ingin mengingatkan kembali dalam sebuah video atau konten yang satu ini, tentang bagaimana cara merawat kambing agar lebih cepat gemuk. Secara umum, tips-tips tentang ternak kambing sudah banyak saya berikan di channel kesayangan kita ini. Namun pada pagi hari ini saya merasa perlu untuk menyampaikan setidaknya ada 15 langkah atau upaya cara merawat kambing agar lebih cepat gemuk namun juga sehat. Nah, karena 15 langkah itu cukup panjang, jadi saya berencana untuk membaginya dalam 2 chapter gitu ya. Nah, pada chapter yang pertama ini saya akan menguraikan lebih jauh tentang cara merawat kambing agar lebih cepat gemuk dalam 8 langkah. Yang selanjutnya nanti pada chapter kedua itu akan saya jelaskan langkah ke-9 sampai ke-15. Nah, berikut ini beberapa tips dan cara merawat kambing agar lebih cepat gemuk, sehingga tujuannya adalah kita memperoleh banyak keuntungan gitu ya. Yang pertama itu kita harus menyesuaikan jumlah kambing dengan ukuran kandang. Cara merawat kambing agar lebih cepat gemuk yang bisa kita lakukan adalah dengan memperkirakan ukuran kandang yang tepat sesuai dengan jumlah kambingnya. Jangan sampai dalam kandang yang kecil itu justru terdapat banyak anak kambing sehingga ruang geraknya sangat terbatas. Nah, ini menghambat pertumbuhan. Ukuran idealnya itu kita harus menyediakan 1,1 meter dikali 1,25 meter, atau lebih lebih gampangnya 1 meter dikali 1,5 meter untuk setiap ekor kambing. Jadi ukuran kandang tinggal kita kalikan saja dengan jumlah kambing yang akan menghuninya. Nah, bagi teman-teman yang menggunakan kandang koloni, silahkan untuk mengalihkan gitu ya. Kemudian yang kedua, memilih bibit yang unggul. Perkara memilih bibit yang unggul ini saya sudah banyak sekali menyinggungnya dalam berbagai video. Hal yang tidak kalah penting untuk diingat adalah memilih bibit yang unggul ini sangat penting gitu ya. Karena awal mulanya lah kita beternak itu terletak di sini gitu ya. Karena saya sangat bersyukur ketika menghadirkan 2 ekor kambing pertama kali dulu, itu jantan dan betina. Alhamdulillah dua-duanya ya terbilang unggul lah gitu. Minimal dia survive dalam kondisi yang ekstrim sekalipun gitu ya. Biasanya potensi kambing akan mudah besar atau tidak itu dapat diketahui melalui beberapa ciri tertentu ya. Hal ini tentu saja berhubungan dengan faktor genetik dan bakatnya untuk tumbuh dari indukan yang menghasilkan itu tadi. Bila kita masih pemula, maka kita dapat meminta pendapat para rekan yang sudah terlebih dahulu punya pengalaman itu untuk mencarikan kambing yang mudah digemukkan perawakannya gitu ya. Artinya mudah dipelihara gitu sehingga lebih cepat gemuk. Kemudian yang ketiga, memilih lokasi yang tenang. Nah, ternyata berdasarkan pengalaman saya, tumbuh kembang kambing juga dipengaruhi oleh lokasi tempat tinggalnya. Saya menyarankan untuk pilihlah kandang kambing yang lingkungannya tenang sehingga tidak terganggu oleh keramaian. Bila kita meletakkannya di tempat yang tenang dan nyaman, nafsu makannya ini akan lahap gitu ya. Hindarkan dari keramaian karena akan membuatnya merasa stres, tidak mau makan, dan kemungkinan nanti bisa jatuh sakit gitu.
Jika kambing sudah sakit, pasti badannya akan lebih kurus, kemudian sulit untuk direcovery menjadi gemuk lagi gitu loh. Nah, yang keempat itu memberikan pakan yang bernutrisi. Saya selalu menggarisbawahi bahwa pakan utama kambing adalah rumput dan dedaunan atau hijauan gitu ya. Syarat mutlak sebagai cara merawat kambing agar lebih cepat gemuk adalah dengan memberi pakan yang bernutrisi dan berkualitas gitu ya. Pakan ini harus bervariasi dan diberikan makanan yang disukai kambing agar nafsu makannya itu tetap terjaga sepanjang masa. Artinya kalau kita sudah menentukan seekor bibit indukan betina, kita akan memakainya dalam jangka waktu yang lama loh. Sangat lama sekali, bisa mungkin sekitar 3-4 tahun atau bahkan lebih. Sehingga perawatan di sini menjadi terutama makanan yang bernutrisi menjadi faktor yang sangat penting. Nah, rajinlah memberikan pakan hijauan seperti dedaunan atau rumput yang dapat diperoleh dengan mudah di sekitar kita. Nah, jika ketersediaan dedaunan, rumput hijauan di sekitar kita itu minim karena mungkin lokasi yang sulit, maka kita bisa menanam rumputan seperti rumput odot yang sudah saya bagikan pada konten video sebelumnya gitu ya. Dengan begitu pengeluaran kita akan jauh lebih sedikit, namun tetap harus memberikan pakan yang kaya vitamin, karbohidrat, protein, mineral agar tumbuh sehat. Kemudian yang kelima, menjaga kebersihan kandang. Bersihkan kandang secara teratur dari kotoran dan juga pakan yang berjatuhan atau sisa-sisa makanan gitu ya. Hal ini akan meminimalisir kambing dari penyakit yang bisa menyerangnya. Jangan sampai kambing kita itu sakit dan berat badannya tidak kunjung bertambah. Bahkan nanti mungkin kecenderungannya dia bisa jadi mati gitu loh. Nah, yang keenam, mengenali penyakit kambing. Penyakit kambing ini ada banyak. Oleh karena itu waspadalah dengan berbagai jenis penyakit yang bisa menyerang kambing anytime, kapan saja, terutama di musim penghujan. Jadi bila ada tanda-tanda kambing sakit, segeralah cari tahu dan berikan obat sesuai dengan keadaannya dengan berkonsultasi pada mantri, tenaga kesehatan hewan, dinas, dan segera pisahkan kambing yang sakit itu dari koloninya jika kita menggunakan kandang koloni atau umbaran. Berikan treatment khusus kepada kambing yang sakit itu supaya tidak menjangkitkan penyakitnya itu pada hewan ternak yang lain, karena itulah yang sedang terjadi dengan kondisi peternakan saat ini gitu ya. Kemudian yang ketujuh adalah memberikan obat pada kambing yang sakit tadi gitu ya. Bila kambing kita memang sakit, segeralah berobat dengan memberikan obat sesuai dengan anjuran dokter hewan, mantri hewan, tenaga kesehatan hewan. Jangan sampai kita berlarut-larut dan akhirnya nanti bertambah parah yang ujung-ujungnya hewan ternak kita bisa mati. Kemudian yang kedelapan, mengendalikan penyakit pada kambing. Yang harus kita lakukan adalah kita mengenali apakah penyakit yang diderita kambing itu mudah menular atau tidak kepada hewan ternak yang lain. Bila cepat menular, segera isolasikan dan pisahkan dari yang lain agar kambing lain tidak ikut sakit atau tidak ikut tertular sebagaimana saya sebutkan tadi. Nah, itu 8 tips yang bisa saya bagikan dalam chapter 1 ini. Nanti kita akan lanjut di chapter 2 ya, untuk langkah 9 sampai ke 15. Oleh karena itu, saya tetap mengharapkan dukungan yang besar bagi kawan-kawan, bagi rekan-rekan, bagi teman-teman semuanya, bagi sahabat-sahabat saya, bagi saudara-saudara sekalian, untuk tetap mensubscribe, like, dan share video-video yang ada di channel YouTube ini. Semoga harapannya semakin terus berkembang, semakin terus berjaya, karena kita sama-sama belajarlah untuk meraih sukses dari dunia ternak ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kekeliruan, kemudian perbedaan pendapat. Kemudian saya mengucapkan terima kasih atas dukungan yang sudah diberikan, dan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.